Dalam hadis yang dusta atau dari hadis yang palsu diterangkan bahwasanya siapa yang meluaskan memberikan kelapangan kepada keluarga hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan dia pada 1 tahun itu. Ini riwayat-riwayat yang ada dusta padanya, ada kepalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dalam program Tanya Gusai, yang mana menarik sekali. Ada salah seorang followers kami yang declare bahwa beliau merupakan salah seorang salafi, menyatakan keberatan dengan salah seorang ustadz pada video berikut ini. Annahu man wasi'a ala ahlihi yawm Asyura wasa'allahu alaihi sa'iran sana. Dalam hadis yang dusta atau dari hadis yang palsu diterangkan bahwasanya siapa yang meluaskan memberikan kelapangan kepada keluarga hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan dia pada 1 tahun itu. Ini riwayat-riwayat yang ada dusta padanya, ada kepalsuan. Karena di riwayat ini ada Sufyan bin Uyainah itu meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir an abihi, sementara Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir ini seorang Syiah. Oke. Ini kabar gembira ya, artinya dengan adanya video-video yang selama ini kita buat ternyata membuka mata banyak orang supaya lebih tawasud, ya, lebih bijak dalam menyikapi perbedaan, termasuk soal hadis Asyura yang memang sudah banyak diamalkan dan banyak beredar di masyarakat muslimin di seluruh dunia ini. Oke. Yang pertama, kita akan mengawali dengan membacakan beberapa riwayat hadis. Di antaranya, yang pertama dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang merupakan karya dari Al-Hafidh, sekali lagi Al-Hafidh, orang yang ahli hadis. Nama beliau Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani yang berlaqab Abil Qasim. Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani yang lahir pada 260 Hijriah dan wafat pada 360 Hijriah. Di dalam kitab ini, di Al-Juz'ul Ashir atau Juz ke-10, beliau membawakan satu hadis pada nomor 10.007. Beliau membacakan atau membawakan satu riwayat, Haddasana Abdul Waris bin Ibrahim, dan seterusnya, Anil A'mash, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda, man wasa'a ala iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ira sanatih. Bahwasanya barang siapa yang meluaskan, menjembarkan, membahagiakan lebih dari hari biasanya kepada keluarganya, kapan? Yauma Asyura, di hari Asyura. Maka kata Nabi, lam yazal fi sa'atin, maka orang tersebut akan selalu di dalam kejembaran rizki, keluasan rizki, sa'ira sanatih, pada sisa dari 1 tahun yang akan dia lewati. Ini di kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Al-Imam At-Tabarani. Tidak hanya dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, ada juga dalam kitab Syu'abul Iman yang merupakan karya dari Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, atau kita kenal dengan Al-Imamul Baihaqi. Beliau lahir tahun 384 dan wafat tahun 458. Di juz 3 pada nomor 3791, di sana dikatakan akhbarona Aliyun bin Ahmad bin Abdan, haddasana Ahmad bin Ubaid, haddasana Muhammad, dan seterusnya. Itu dipampangkan rawinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wassa'a ala ahlihi yauma Asyura wassa'allahu ala ahlihi tula sanatih. Barang siapa yang meluaskan rizkinya atas keluarga pada hari Asyura, maka Allah akan menjembarkan, meluaskan atas keluarganya, ini rizkinya,
tula sanatih, sepanjang tahunnya begitu. Nah, di dalam hadis berikutnya nomor 3792 di sana juga dikatakan akhbarana Abul Hasan dan seterusnya, itu riwayatnya panjang, kita pampangkan di situ. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi fi sa'iri sanatih. Di hadis yang kedua ini ada keterangan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tafarrada bihi Haydam anil A'mash. Pada riwayat berikutnya nomor 3794 akhbarana Ali bin Ahmad dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasa'a ala ahlihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Ini sama begitu redaksinya, mirip dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis nomor berikutnya 3795. Di sana dikatakan akhbarana Abu Sa'ad Al-Malini haddatsana Abu Ahmad bin Ali dan seterusnya. Nabi Muhammad bersabda, man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura. Jadi riwayat yang terakhir ini menggabungkan dua kata. Ada kata ayal dan ahli. Di riwayat sebelumnya hanya ahl dan cuma iyal. Cuma di riwayat terakhir ini disebutkan dua-duanya. Man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa yang meluaskan rizki untuk keluarga, ayal, ahal, juga istri, anak istri begitu. Yauma Asyura, di hari Asyura, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Allah akan meluaskan rizkinya pada sisa-sisa tahun yang akan dia lalui begitu. Nah, setelah menyampaikan beberapa riwayat, Al-Imamul Baihaqi menyebutkan konklusi. Apa konklusi beliau? Hadhil asanid. Sanad-sanad ini wa in kanat dha'ifatan. Meskipun hadis ini sanadnya memang dhaifah, lemah begitu. Fahiya idza dhumma ba'duha ila ba'din. Kalau dikumpulkan sanad satu ke sanad yang lain, maka ukhidat kuwatan. Sanad ini diambil dalam keadaan kuat. Artinya apa? Hadis ini meskipun sanadnya dhaif, tetapi karena jalurnya beberapa, enggak cuma satu ya, maka bisa memberi dampak kuat. Secara umum makna hadisnya seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu komentar Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Nah, tentu kita tidak menafikan ya bahwa hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa sekelas Al-Imamul Baihaqi menyatakan seperti itu. Hadis ini memang dhaif, tapi karena sanadnya beberapa riwayat tadi sudah disampaikan, maka bisa memberikan dampak atau efek kuat kepada makna hadisnya. Artinya apa? Ini bisa diamalkan. Nah, lebih dari itu, ada sebuah kitab yang berjudul Lisanul Mizan, yang merupakan karya dari ulama fenomenal yang terkenal dengan Al-Hafidh Al-Hujjah Syekhul Islam Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, atau yang kita kenal dengan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat pada tahun 852. Di jilid keempat beliau membawakan satu riwayat di halaman 439. Beliau membawakan hadis ini dengan sanadnya. Qala Ibnu Abdul Bar akhbarana Ahmad bin Qasim wa Muhammad bin Ibrahim wa Muhammad bin Hakam. Qalu haddatsana Muhammad bin Muawiyah, dan seterusnya. Rawinya bisa dicek di page ini. Ila an qala an Jabir radhiyallahu an. Sayyidina Jabir berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda. Apa sabdanya Nabi? Man wasa'a ala nafsihi wa ahlih. Barang siapa yang melonggarkan atas dirinya wa ahlih, dan juga keluarganya. Yauma Asyura, pada hari Asyura, wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Maka Allah akan meluaskan, menjembarkan untuk orang tersebut sisa-sisa hari pada tahun tersebut. Artinya dalam satu tahun, insya Allah Allah akan menjembarkan rizkinya. Apa kata Sayyidina Jabir? Qala Jabir.
Beliau mengatakan, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, jarrabnahu fawajadnahu kadzalik. Aku mencoba, aku sudah melakukan tajribat, aku sudah mencoba, sudah melakukan. Maka kata beliau, fawajadnahu kadzalik, dan ternyata seperti itulah keadaannya. Artinya apa? Sebagaimana keterangan Nabi seperti itu, maka aku mencoba dan ternyata betul. Testimoninya Sayyidina Jabir, memang setahun berikutnya aku selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Zubair wa misluhu wa qala Syu'bah wa misluhu syuyukhu Ibni Abdul Bar as-salasah muwassaqun. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini itu statusnya muwastaq atau dipercaya. Wa syaikhuhum Muhammad bin Muawiyah huwa Ibnul Ahmar rawa as-Sunan 'anin Nasa'i wasaqahu Ibnu Hazm wa ghairuh. Intinya perawi dari hadis ini begitu ya, itu oleh para ulama, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, orang-orang yang terpercaya begitu. Jadi kalau kemudian ada yang mengomentari bahwa ini palsu, kita sudah membawakan riwayat dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh. Beliau membawakan riwayat dari Sayyidina Jabir, dan juga tidak hanya riwayatnya, Sayyidina Jabir sudah pernah melakukannya begitu, dan itu mujarrab, sudah terbukti bisa dipertanggungjawabkan secara redaksi ataupun secara tajribah, secara uji coba, langsung dicek oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, memang beberapa ulama menyatakan hadis ini bermasalah ya, seperti Sayyidina Al-Imam Ibnul Jauzi, tanpa mengurangi hormat kita kepada beliau. Dan mungkin beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani juga menganggap hadis ini bermasalah, seperti Ustaz tadi yang mengatakan maudhu begitu. Nah, tetapi ada seorang ulama mu'asirin, ulama kontemporer yang juga bergelar Al-Hafidh Abil Faid Ahmad bin Syekh Al-Imam Syekhul Islam Abi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, yang merupakan keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau menyusun satu kitab yang berjudul Hadiyatus Sughara bitashihi hadisi tausi'ati yaumi Asyura. Jadi beliau menyusun satu kitab yang membahas secara utuh gitu ya, hadis tentang tausi'ah yaumi Asyura. Teman-teman bisa melihat ini. Nanti yang butuh PDF-nya bisa kita kasih. Intinya beliau membahas panjang lebar satu kitab ini tentang riwayat hadis tausi'ah lil iyal. Dan beliau cenderung mensahihkan hadis ini dengan pertimbangan apa yang sudah kita bahas di atas tadi. Al-Imam Tabarani meriwayatkan, Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan, dan gak cuma satu jalur, tetapi beberapa riwayat begitu yang beliau komentari. Meskipun hadisnya itu ada yang dhaif, tetapi karena riwayatnya banyak, maka beliau mengatakan menjadi dikuatkan dengan sanad-sanad yang ada tadi. Yang ketiga, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Sayyidina Jabir, dan bahkan kata beliau Sayyidina Jabir sudah mencobanya. Nah, yang terakhir ini kitab Hadiyatus Sughara atau hadiah untuk anak-anak kecil. Nah, jadi Al-Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, beliau membahas kitab ini dengan panjang lebar, dengan beberapa puluh halaman begitu, yang intinya beliau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini sahih. Ala kulli hal, kalaupun ada yang mengatakan maudhu, mungkin bisa disampaikan argumennya secara jelas begitu, tetapi yang kita temukan Al-Imamul Baihaqi sendiri mengakui bahwa ini riwayatnya dhaif, tetapi beberapa jalur begitu, sehingga menguatkan riwayat-riwayat yang ada ini. Ala kulli hal, kita tidak perlu saling gontok-gontokan atau bermusuhan soal ini. Toh pada intinya meluaskan rizki untuk keluarga itu adalah satu amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak perlu saling gontok-gontokan. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentunya mari di hari Asyura yang akan datang kita bahagiakan keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Tidak perlu memaksakan, apalagi sampai naudzubillah menerjang yang haram gitu ya. Tentunya bahagiakan dengan sesuatu yang halal, dan pastinya
kita amalkan juga kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh para aslafun sholihun, khususnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berpuasa di hari Asyura tanggal 10 atau di tanggal 9-nya yang kita kenal dengan hari Tasu'a. Nah, adapun selainnya, kata para ulama, itu adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, tetapi tidak mengapa untuk diamalkan di hari Asyura, seperti memotong kuku, kemudian memakai celak, mandi, bersilaturahim ke keluarga, menjenguk orang yang sakit, berziarah ke orang-orang yang soleh, yang masih hidup atau yang sudah wafat, termasuk juga menjadi syiar di Indonesia untuk membahagiakan anak-anak yatim. Itu semuanya adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang disiarkan oleh para ulama di hari Asyura ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.